Ayu adalah seorang yang rutin sarapan, sedangkan Dwi sebaliknya. Akan tetapi, tidak selalu Ayu datang dengan penuh semangat dan konsentrasi di pagi hari. Tetapi, Dwi terbiasa datang dengan penuh semangat dan konsentrasi di pagi hari. Halo sobat semua, selamat datang di podcast Candi, podcastnya Chandra dan Dia yang akan menemani sobat semua selama beberapa menit ke depan. Apa kabar nih sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. BTW, sebelum dilanjut kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia dan Lini Sehat karena udah buat acara yang kece ini dalam rangka merayakan Hari Gizi Nasional 2023 yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pro dan kontra atau kekurangan dan kelebihan dari sarapan dan juga tidak sarapan. Gimana nih sobat semua? Penasaran gak? Simak penjelasannya sampai habis ya. Tadi di awal, kita udah sempat singgung Dwi yang tidak rajin sarapan. Tapi, paginya tetap semangat dan penuh konsentrasi. Berarti, boleh dong kak kita ninggalin sarapan. Kan sama aja tuh. Nggak sarapan juga kualitas paginya tetap baik-baik aja. Tentu tidak dong Kak. Kita bahas dulu yuk mengenai pro kontra sarapan sobat semua. Sarapan memiliki banyak manfaat dan merupakan suatu hal yang krusial untuk dilakukan. Sehingga ini menjadi hal yang penting banget loh. Kira-kira kenapa sih kita perlu sarapan? Jadi, sobat semua, setelah puasa saat tidur di malam hari, cadangan gula darah atau glukosa dalam tubuh seseorang hanya cukup untuk melakukan aktivitas selama 2-3 jam di pagi hari. Sarapan pagi adalah asupan makanan pertama yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, bisa kita bilang nih, sarapan itu ibarat bahan bakar untuk beraktivitas. Tubuh yang tidak diberi sarapan akan tidak bersemangat, sulit berkonsentrasi, dan berujung pada produktivitas yang rendah. Ngomong-ngomong soal glukosa, jadi sobat semua, glukosa itu merupakan sumber energi bagi otak. Jika tidak sarapan, seseorang akan mengalami kadar glukosa di bawah normal atau yang biasa disebut hipoglikemia. Hipoglikemia sendiri mengakibatkan tubuh gemeteran, pusing, dan juga sulit konsentrasi. Lalu apa sih Kak yang terjadi jika kita merutinkan sarapan? Individu yang menyempatkan untuk sarapan memiliki peluang untuk lebih meningkatkan semangatnya, mencegah kelelahan, meningkatkan konsentrasi. Nah, bagi pelajar, hal ini tentu mampu membantu meningkatkan prestasi akademik. Selain itu, sarapan juga dapat menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat. Sarapan dengan mengonsumsi gizi yang seimbang diharapkan mampu memenuhi hingga 25% kebutuhan energi total harian. Wah, banyak banget ya Kak manfaatnya. Kalau misalkan manfaatnya sebanyak ini, kenapa sih Kak masih sering banyak yang meninggalkan atau melewatkan sarapan ini? Sarapan pagi sering ditinggalkan oleh sebab terburu-buru untuk sekolah atau bekerja, sehingga tidak sempat untuk melakukan sarapan. Karena tidak terbiasa, terus juga takut mengantuk, atau mungkin karena orang tuanya tidak sempat menyiapkan sarapan. Padahal, terdapat menu-menu yang dapat menjadi pilihan untuk sarapan dengan waktu yang singkat. Sarapan yang sehat harus memenuhi sekurangnya seperempat dari kebutuhan nutrisi harian, di mana setidaknya menu sarapan pagi harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, serta air yang cukup. Ada banyak sekali pilihan menu sarapan yang dapat dijadikan pilihan, seperti gabungan dari roti, telur mata sapi, sayuran dan juga susu, atau nasi goreng, telur dadar, dan juga sayuran, atau bubur ayam, telur rebus ditambah pisang, atau lontong sayur, telur ditambah buah, atau nasi, ayam goreng ditambah buah, atau bisa juga sereal, susu ditambah buah. Wah, banyak kan sobat semua pilihan yang bisa kita pilih. Kita lanjut ya sobat semua ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pro kontra dari tidak sarapan. Penelitian mengenai pengaruh tidak sarapan saat ini terus dikembangkan beriringan dengan tren intermittent fasting atau IF yang semakin populer. Sebuah penelitian yang diterbitkan Journal Obesity Research and Clinical Practice menemukan tidak ada perbedaan kalori yang terbakar selama 24 jam antara orang yang sarapan atau yang melewatkannya.
Penelitian British Journal of Nutrition bahkan menunjukkan bahwa melewatkan sarapan dapat mengurangi asupan kalori secara keseluruhan hingga 400 kalori per hari. Jadi sobat semua, di sini hal penting yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita lakukan adalah menjaga keseimbangan antara waktu makan yang satu dengan yang lainnya. Karena metabolisme tubuh tidak hanya bergantung pada apa yang dimakan dalam satu kali makan saja, tetapi sangat bergantung pada apa yang dimakan sepanjang harinya. Betul nih Kak, sarapan atau makan lainnya saja tidak mampu mencapai tujuan kesehatan yang diinginkan. Tidak selamanya seseorang yang rutin sarapan memiliki kualitas pagi yang lebih baik dari orang yang tidak sarapan. Karena faktor yang menentukan keberhasilan pagi tidak hanya sarapan. Contohnya saja, Ayu yang diceritakan di awal, bisa jadi faktor lain seperti kurang tidur yang memengaruhi kondisi tubuhnya di pagi hari. Tetapi yang perlu diingat sobat semua, sampai saat ini sarapan itu tetap menjadi awal yang penting untuk beraktivitas setelah puasa saat tidur di malam hari. Di mana sobat semua dapat memulai sarapan pada pukul 6 dengan batas akhirnya pada pukul 9. Betul nih Kak, sarapan atau tidak, kita tetap harus menjaga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Jangan sampai tubuh kekurangan nutrisi ya. Sarapan pada hakikatnya menjadi bekal penting untuk memulai hari dengan penuh energi. Pilihan sarapan yang sehat, dengan kandungan gizi yang seimbang, tidak hanya memberikan asupan nutrisi yang diperlukan, tetapi juga menandai awal yang baik bagi kesejahteraan tubuh. Jangan lupa rusanya ya sobat semua, rusa, rutin, sarapan. Terima kasih sobat semua telah menyaksikan podcastnya Candi. Semoga bermanfaat untuk kita semua.